Setiap solusi empati tegas inovasi andal. Setiap solusi empati tegas inovasi andal. Pelayanan publik yang prima bagi Jakarta. Komitmen amanah, dedikasi sepenuh hati. Dengan inovasi tiada henti, multi channel public service delivery 1500164 call center dan ajib siap melayani setia. Pemirsa, apa kabar? Sehat dan semangat selalu ya. Negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ombudsman Republik Indonesia sebagai lembaga negara yang mempunyai kewenangan untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik menjadi unsur penting dalam pemenuhan kebutuhan dasar dan hak sipil setiap warga negara, khususnya dalam mewujudkan pelayanan publik yang prima di Indonesia sesuai dengan prinsip demokrasi. Lantas, bagaimana peran Ombudsman Republik Indonesia dalam peningkatan pelayanan publik khususnya di wilayah Jakarta Raya? Kita akan membahasnya bersama Kepala Perwakilan Ombudsman Jakarta Raya, Bapak Teguh P. Nugroho. Assalamualaikum Pak Teguh, apa kabar? Waalaikumsalam Mas Aldi, baik. Pak Teguh, saya dan pemirsa ini sangat penasaran Pak dengan berbagai hal terkait pengawasan pelayanan publik yang dilakukan oleh Ombudsman. Karena tentunya kita semua memiliki tujuan yang sama, yaitu mewujudkan pelayanan publik yang prima di Indonesia. Nah, kalau di Jakarta sudah prima belum Pak pelayanan publiknya? Kita akan membahas hal tersebut lebih dalam lagi Pak Teguh. Namun sebelum itu kita sapa pemirsa terlebih dahulu yuk Pak. Halo warga Nusantara, saya Teguh P. Nugroho, saya Kepala Perwakilan Ombudsman Jakarta Raya. Dan saya Aldi, Anda sedang menyaksikan Layanan Jakarta on TV. Tegas inovasi andal. Pak Teguh, sudah 21 tahun Ombudsman Republik Indonesia menjalankan tugasnya di tanah air. Telah banyak yang dilakukan, khususnya untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan efisien. Sebagai sarana edukasi publik, secara singkat mohon berkenan Bapak untuk menjelaskan asal-usul nama Ombudsman dan juga bagaimana sejarah berdirinya Ombudsman Republik Indonesia di tanah air. Oke, Ombudsman ini bahasa asing ya yang jelas ya. Orang kalau mengenal kata Ombudsman pasti langsung berpikir apa ini. Karena ini bukan bahasa Indonesia, tapi juga kemudian orang dipaksa memahami bahwa ini lembaga negara. Tapi lembaga negara dengan nama yang aneh. Ini sebetulnya hal yang wajar. Sama seperti kita mengenal inspektorat. Inspektorat itu kan bahasa Belanda, tapi karena sekarang udah menjadi bahasa serapan itu menjadi lebih mudah dipahami. Jadi Ombudsman ini berasal dari kata bahasa Swedia, ombudsman, yang artinya itu perwakilan. Seperti kita ketahui, bangsa Swedia atau bangsa-bangsa Nordik ya, itu di wilayah Skandinavia termasuk Norway, Denmark, dan Iceland segala macamnya itu, mereka dikenal sebagai bangsa yang memiliki budaya Viking. Jadi Viking itu bukan bangsa Skandinavianya, tapi itu adalah budaya untuk melakukan perompakan.
Nah, ketika bangsa Viking ini melakukan perompakan, mereka harus membagi hasil dari perompakan itu. Dan siapa yang bisa mendamaikan untuk pembagian hasil perompakan ini? Nah, para ombudsman inilah atau perwakilan atau orang tua yang dituakan yang dipercaya oleh mereka untuk melakukan pembagian. Nah, ombudsman ini kemudian berdiri di Swedia di tahun 1850 begitu ya. Itu menjadi lembaga yang melakukan pengawasan terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah Swedia, dan kemudian ini direplikasi oleh banyak negara dan sampai sekarang sudah ada 130 ombudsman yang berdiri di seluruh dunia. Nah, tapi sebetulnya ombudsman dalam pengertian yang luas itu banyak sekali, termasuk misalkan kalau di Pemprov DKI ada yang namanya inspektorat. Inspektorat itu juga ombudsman untuk pelayanan publik untuk pengawasan terhadap kinerja PNS atau ASN yang bekerja di Pemprov DKI, atau KPK itu juga ombudsman terhadap pengawasan korupsi. BPK itu juga ombudsman tapi pengawasan terhadap tata kelola keuangan. Nah, jadi sebetulnya ombudsman itu sangat luas gitu pengertiannya. Nah, untuk ombudsman Indonesia sendiri itu awalnya didirikan oleh Presiden kita Abdul Rahman Wahid, Gus Dur begitu ya, dengan saudara kembarnya yang bernama KPK. Tapi awalnya berdiri terlebih dahulu itu ombudsman. Nah, kenapa Gus Dur mendahulukan membentuk ombudsman? Karena Gus Dur berkeyakinan bahwa perbaikan tata kelola pelayanan publik di Indonesia itu harus dimulai dari pencegahan. Sebanyak apapun penangkapan dilakukan, kalau pencegahan tidak dilakukan, maka tindak korupsi akan terus berjalan. Nah, makanya kemudian Gus Dur membentuk ombudsman terlebih dahulu pada 10 Maret 2010. Dan 2 tahun 2000, sementara KPK didirikan 3 tahun kemudian menyusul sebagai adiknya dari ombudsman ini. Nah, kalau dari sejarahnya ombudsman di Indonesia seperti itu, gitu, Mas Aldi. Menarik ya pemirsa, ternyata istilah ombudsman berasal dari bahasa Swedia yang artinya perwakilan. Seperti itu ya Pak Teguh? Ya. Pak Teguh, kita sekarang ke Ombudsman Jakarta Raya. Bagaimana Pak Teguh ruang lingkupnya? Nah, Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya ini didirikan pada bulan Februari 2018 sebagai anak bungsu perwakilan dari Ombudsman Republik Indonesia. Jadi 33 perwakilan dulunya dibentuk, dan kemudian Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya dibentuk pada Februari 2018 karena melihat banyaknya jumlah laporan yang masuk ke Ombudsman Republik Indonesia saat itu. Nah, pembentukan Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya ini difokuskan untuk menyelesaikan masalah pengawasan pelayanan publik di Provinsi DKI dan 5 wilayah penyangga, yaitu Depok, Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, Kota Bogor, dan Kota Depok. Tapi khusus untuk kepolisian, karena kita bekerja sama dengan PMJ, maka wilayah pengawasannya juga termasuk Kota Tangerang dan Tangerang Selatan begitu ya kalau untuk ruang lingkupnya gitu. Baik Pak, secara sederhana ini dapat dikatakan bahwa ombudsman merupakan unsur penting dalam menjalankan prinsip demokrasi di Indonesia, khususnya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien. Seperti itu ya Pak Teguh? Lalu bagaimana Pak alur mekanisme ketika ada masyarakat yang ingin melakukan pelaporan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik? Bagaimana laporan masyarakat tersebut dapat ditindaklanjuti dengan tepat? Seperti apa Pak prosesnya? Nah itu, kalau untuk pelaporan ke Ombudsman sebetulnya masyarakat yang merasa pelayanan publik pada suatu instansi itu tidak cukup baik, mereka harus melaporkan ke instansi yang tersebut dulu. Misalkan, kalau masyarakat tidak puas dengan Dukcapil Kabupaten Bogor, itu tidak bisa langsung lapor ke Ombudsman, tapi harus lapor dulu kepada Dukcapil Kabupaten Bogor. Tapi kalau ternyata pelayanan tetap tidak membaik, maka baru kemudian bisa lapor ke Ombudsman. Nah, nanti lapornya itu bisa dengan ada WA Center ya di 0811 985 377, bisa melalui Instagram gitu ya dan media sosial lainnya, atau bisa datang langsung dan bisa juga via email begitu. Nah, nanti disertakan juga identitas, samalah seperti proses verifikasi ya, nanti akan ada verifikasi formil dan material. Kalau verifikasi formil itu terkait dengan identitas pelapor begitu ya, kelengkapan dokumennya. Sementara kalau pemeriksaan material itu terkait dengan substansi laporan, apakah masuk dalam kewenangan Ombudsman atau tidak, kasusnya sudah kadaluarsa atau belum, karena ada masa kadaluarsa untuk laporan ke Ombudsman itu selama-lamanya 2 tahun.
atau masuk ke dalam subjek pengadilan atau tidak. Nah, kasus dalam pengadilan, ombudsman nggak bisa masuk. Tapi kalau administrasi pengadilan, misalkan pengadilan sudah memutuskan, itu harus dieksekusi tapi tidak dieksekusi, atau putusan petun tidak dilaksanakan, nah itu baru bisa lapor ke kami. Jadi intinya lapor dulu ke instansi terkait, baru kemudian masuk ke kami, nanti ada verifikasi formil dan material. Setelah verifikasi formil dan material, baru masuk ke proses pemeriksaan. Nah, setelah diperiksa, nanti kami akan periksa terlapornya, mencari dokumen, meminta keterangan, termasuk juga memanggil pihak terlapor. Di mana pihak terlapor kalau menolak dipanggil oleh ombudsman itu ada ancaman pidananya, termasuk juga kalau menghalang-halangi ombudsman dalam meminta keterangan. Nah, dari situ nanti ada produk akhir yang namanya laporan hasil akhir pemeriksaan. Apakah ada maladministrasi atau tidak, begitu ya. Begitu, Mas Aldi. Lalu bagaimana Pak tantangan yang dihadapi oleh Ombudsman Jakarta Raya dalam menindaklanjuti laporan masyarakat tersebut? Sejauh ini biasanya itu terkait dengan tindak lanjut dari laporan hasil akhir pemeriksaan ya. Tidak seluruh instansi terlapor begitu yang dilaporkan itu bersedia atau mampu menindaklanjuti dari laporan akhir pemeriksaan itu, begitu. Dan itu biasanya kami harus melakukan monitoring, memastikan bahwa mereka melaksanakan laporan hasil akhir pemeriksaan ini. Biasanya ini ketidakmauan untuk melaksanakan ini baik terkait masalah kompetensi, baik masalah politis begitu ya, atau masalah-masalah lainnya, tapi kita akan selalu melakukan monitoring, memastikan bahwa penyelesaian laporan akhir itu bisa dilaksanakan. Karena itulah laporan hasil akhir pemeriksaan kami itu kami usahakan supaya bisa dilaksanakan oleh instansi terkait, dan kami memberikan saran dan tindakan korektif yang paling mungkin bisa dilaksanakan oleh rekan-rekan di terlapor begitu. Itu hambatan paling besar ya dalam penyelesaian laporan yang masuk ke ombudsman begitu. Pak Teguh, saya akan bertanya lebih banyak lagi nih Pak Teguh. Namun nampaknya kita harus jeda terlebih dahulu Pak Teguh. Oke. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Pemirsa, masih di layanan Jakarta On TV. Dan saat ini kita juga masih terhubung secara virtual bersama dengan Kepala Perwakilan Ombudsman Jakarta Raya, Bapak Teguh P. Nugroho. Pak Teguh, kita lanjut lagi nih Pak. Ini saya bertanya dengan pertanyaan yang paling ditunggu-tunggu nih Pak. Yaitu bagaimana nih evaluasi Ombudsman Jakarta Raya terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik di wilayah Jakarta Raya. Sudah prima belum Pak pelayanan publik kita Pak? Nah, kalau untuk pelayanan publik di Jakarta ini kan kami ada mempergunakan dengan model pencegahan dan model pemeriksaan ya. Dengan model pencegahan itu kami punya survei kepatuhan setiap tahun, di mana kami melakukan penilaian terhadap pelayanan publik yang ada di Jakarta. Nah, selama beberapa tahun terakhir ini Jakarta selalu meraih predikat zona hijau. Artinya predikat ini mengindikasikan pelayanan publik di Jakarta itu sudah sangat baik. Nah, sementara dari sisi pemeriksaan kami mendapatkan laporan cukup banyak terkait dengan dugaan maladministrasi di Jakarta ini. Dan sejauh ini Pemprov DKI selalu menduduki posisi terlapor paling tinggi selain pihak kepolisian dan BPN. Tapi banyaknya laporan yang masuk itu tidak mengindikasikan bahwa satu institusi itu menjadi buruk. Misalkan Pemprov DKI atau Kapolri atau Polri atau BPN, tapi itu menunjukkan intensitas dan banyaknya layanan publik yang diselenggarakan oleh instansi tersebut. Jadi misalnya kita tidak bisa membandingkan Pemprov DKI dengan Balai Pertanian. Kenapa Balai Pertanian laporannya sedikit, Pemprov DKI banyak? Karena sejak orang lahir di Jakarta sampai orang mati di Jakarta semua diurus oleh Pemprov DKI. Makanya kemudian laporannya juga menjadi sangat banyak. Nah, yang paling penting sebetulnya kami ingin melihat sejauh mana Pemprov DKI atau penyedia pelayanan publik yang lainnya itu menyelesaikan komplain yang masuk ke mereka atau komplain handling mekanismenya, itu yang paling penting. Ada 1000 laporan yang masuk ke Pemprov DKI misalkan dan 900-nya itu diselesaikan, itu jauh lebih baik dibandingkan dengan instansi yang hanya menerima 5 laporan tapi tidak selesai satupun. Nah, jadi yang paling penting itu adalah bagaimana proses penanganan keluhan dari masyarakat begitu ya diselesaikan oleh pihak instansi terkait. Nah, sejauh ini kami melihat bahwa
pelayanan publik dari aspek pemeriksaan di Jakarta itu cukup baik karena banyak laporan yang masuk ke kami dan itu kemudian ditindaklanjuti oleh pihak Pemprov DKI. Gitu. Jadi kalau dari sisi pelayanan publik, baik dari aspek pencegahan maupun dari aspek pemeriksaan dan tindak lanjut pemeriksaan, kami melihat bahwa pelayanan publik di Jakarta itu sudah cukup baik. Apalagi Jakarta sebetulnya ada banyak inovasi yang kemudian menjadi barometer dan direplikasi di beberapa daerah lainnya. Peran serta masyarakat menjadi kunci keberhasilan Ombudsman dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Lalu bagaimana Pak Teguh? Literasi masyarakat terkait dengan hal ini. Apa saja yang sudah dilakukan oleh Ombudsman Jakarta Raya untuk mengedukasi masyarakat terkait dengan pengawasan pelayanan publik di wilayah Jakarta Raya? Nah, kalau Jakarta itu hampir tidak ada masalah ya. Untuk wilayah di perkotaan atau masyarakat urban, jumlah laporan yang masuk ke kami itu cukup signifikan. Dan itu bahkan seringkali melampaui laporan Ombudsman di tingkat nasional begitu. Jadi literasi terkait dengan Ombudsman untuk masyarakat urban itu menurut kami sudah cukup baik. Tapi yang menjadi persoalan wilayah Jakarta Raya ini bukan hanya Jakarta tapi juga wilayah penyangga di Depok, Bekasi, Kabupaten Bekasi gitu ya, Kabupaten Bogor gitu. Nah, jumlah laporan terkait dengan pelayanan publik di wilayah rural itu tidak terlalu banyak dibandingkan dengan di wilayah urban. Nah, makanya kemudian kami mengadakan pelayanan penerimaan laporan on the spot atau VVL on the spot di beberapa titik-titik di mana sebetulnya layanan publiknya itu sangat banyak pelanggarannya, tapi kemudian mereka tidak tahu harus melapor kemana. Saya ambil contoh saja. Misalnya di Kabupaten Bogor, itu paling banyak laporan terkait dengan program PKH atau program keluarga sejahtera itu ya yang diselenggarakan oleh Kemensos. Banyak sekali potongan yang dilakukan kepada mereka, itu seharusnya mereka terima 500.000, mereka dapat ATM, tapi PIN ATM-nya dipegang oleh RT atau fasilitator program PKM. Jadi mereka kemudian hanya menerima sembako yang jumlahnya tidak lebih dari 200.000 atau juga pupuk subsidi yang seharusnya petani mendapatkan pupuk subsidi tapi kemudian mereka harus membayar pupuk sesuai dengan harga pasar yang kemudian menjadi sangat mahal. Nah, sebetulnya di situlah kalau persoalan utama Ombudsman saat ini untuk wilayah Jakarta Raya adalah peningkatan literasi terkait dengan Ombudsman di wilayah rural. Dan itu sedang kami upayakan selain dengan sosialisasi mempergunakan medsos karena sekarang juga milenial dan generasi terbarunya mereka lebih banyak mempergunakan itu ya. Kita upayakan, tapi memang untuk meningkatkan literasi di wilayah rural itu tidak mudah. Termasuk misalkan Kepulauan Seribu itu kan wilayahnya kalau disebut metropolitan ya masih metropolitan Jakarta, tapi juga tidak bisa dikatakan sebagai wilayah urban. Nah, laporan dari Kepulauan Seribu sebetulnya sampai sekarang masih sangat jauh dari yang kita harapkan gitu. Pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia dan 215 negara di dunia tentunya menghadirkan berbagai tantangan baru di segala sektor kehidupan, termasuk penyelenggaraan pelayanan publik. Lalu Pak Teguh, ketika pandemi melanda ini, umumnya pengaduan masyarakat yang disampaikan kepada Ombudsman ini terkait hal apa Pak? Dan seberapa besar pandemi ini berdampak terhadap kualitas penyelenggaraan pelayanan publik kita, Pak Teguh? Nah, kalau laporan pertama paling banyak waktu awal-awal pandemi ya, bulan Februari, Maret 2020 kemarin itu terkait dengan fasilitas rumah sakit rujukan. Jadi banyak warga yang terkena COVID gitu ya, atau terindikasi COVID, kemudian mereka datang ke puskesmas dan kemudian puskesmasnya juga masih beradaptasi dengan situasi itu. Banyak puskesmas yang memberikan surat rekomendasi untuk mencari rumah sakit rujukan sendiri. Jadi di awal-awal Februari Maret 2020 kalau kita mau nonton film zombie itu sebetulnya banyak di Jakarta. Jadi banyak orang yang terkena COVID, positif COVID, tapi kemudian disuruh untuk mencari rumah sakit sendiri. Anda bisa bayangkan datang ke puskesmas dikasih surat saja, coba cari rumah sakit rujukan sendiri. Nah, itu yang laporan yang paling banyak ke kami sampai kami harus menerima layanan telepon itu hampir 24 jam karena banyak yang melapor ke kami para penderita COVID yang kebingungan mereka harus ditempatkan di rumah sakit mana. Nah, yang berikutnya itu terkait dengan bansos. Nah, bansos ini kan sebetulnya
kalau mengikuti Undang-Undang Karantina Kesehatan, bansos ini bukan bantuan sosial, tapi dia adalah kompensasi dalam pelaksanaan PSBB. Jadi sebagai kompensasi sebetulnya tidak penting orang kaya, orang miskin semua harus diberikan bantuan. Karena dia adalah kompensasi, orang tidak boleh pergi kemana-mana. Jadi bukan hanya orang miskin seharusnya yang mendapatkan kompensasi itu. Tapi karena anggaran Jakarta terbatas, maka kemudian difokuskan pertama kali ke warga yang kekurangan dulu. Walaupun sebetulnya banyak kelas menengah yang tiba-tiba masuk ke dalam kategori miskin ketika pandemi COVID ini. Nah, itu yang kemudian kami bekerja sama dengan Pemprov DKI dan kami dorong Pemprov DKI supaya tidak mengikuti langkah wilayah lain, karena di wilayah lain itu mereka mengutamakan validitas data dulu. Jadi mereka tidak memberikan dulu bantuan sosial, tapi melakukan validasi dulu. Sampai ada yang 3 bulan tidak mendapatkan bansos. Dan kami dorong Pemprov DKI bersama dengan Dinsos supaya pendataan dilakukan berbarengan dengan pemberian bansos dan perbaikan data dilakukan saat pemberian bansos begitu. Dan itu berjalan sangat baik ya di wilayah Jakarta. Jadi ketika awal-awal COVID, masyarakat Jakarta sudah mendapatkan bansos lebih awal dibandingkan misalkan daerah penyangga Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi yang masuk wilayah Jawa Barat yang baru mendapatkan bansos 3 bulan kemudian dibandingkan dengan Jakarta begitu. Nah, itu salah satu laporan yang paling banyak yang masuk ke Jakarta Raya. Nah, terkait dengan mitigasi yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik di wilayah Jakarta, COVID ini sebetulnya ada blessing in disguise-nya. Jadi ada berkah dari kemalangan. Gara-gara COVID ini banyak instansi yang kemudian mulai beralih ke proses digitalisasi. Jadi ada lompatan yang seharusnya dilakukan dalam waktu 5 tahun, 10 tahun, sekarang dilakukan hanya dalam waktu 1 tahun proses digitalisasi ini. Layanan-layanan misalkan teman-teman di Samsat, teman-teman di Satpas Polisi atau Kejaksaan, layanan tilang segala macam gitu ya, atau layanan-layanan publik yang lain sudah mulai bergeser hampir seluruhnya, mulai masuk ke pelayanan secara digital. Walaupun memang masih ada kegagapan di sana-sini ya, tapi itu sudah jauh lebih baik. Misalkan terkait dengan layanan AirPlay gitu ya, tilang, walaupun untuk pembuktiannya masih harus dilakukan secara manual, tapi itu sudah jauh lebih baik dibandingkan dengan sebelum COVID. Dan memang itu yang menurut kami hal yang menarik adalah adanya lompatan penggunaan teknologi dalam pemberian pelayanan publik yang memang kemudian menjadi lebih baik terhadap pelayanan dan mengurangi potensi pungli begitu. Itu Mas Aldi. Semakin menarik pemirsa, kita akan kembali setelah yang satu ini. Pemirsa, masih di layanan Jakarta One TV. Dan saat ini kita juga masih terhubung secara virtual bersama dengan Kepala Perwakilan Ombudsman Jakarta Raya, Bapak Teguh P. Nugroho. Pak Teguh, kita lanjut lagi nih Pak. Pada tahun 2018 lalu, pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPM PTSP Provinsi DKI Jakarta berhasil meraih penghargaan predikat kepatuhan tinggi atau zona hijau dari Ombudsman Republik Indonesia. Lalu Pak Teguh, apa sebenarnya makna dari penghargaan atau predikat kepatuhan tinggi tersebut Pak? Oke, nah itu kan bagian dari pencegahan seperti yang saya katakan tadi ya. Jadi Ombudsman itu bekerja dalam 2 ranah, pencegahan dan proses pemeriksaan. Nah, di pencegahan ini kami melakukan survei kepatuhan yang diberlakukan setiap tahun. Nah, survei kepatuhan ini menilai standar pelayanan yang diselenggarakan oleh pemberi layanan publik. Ini kan ada standarnya, standar pelayanan minimum. Nah, jelek-jeleknya disitulah standar pelayanan minimum terpenuhi. Itu sudah mau masuk ke wilayah zona kuning. Jadi sebetulnya ada 3 kategori, hijau, kuning, dan merah. Kalau merah itu berarti standar pelayanan minimal saja tidak terpenuhi. Nah, kalau sudah mampu memenuhi standar minimal atau SPM itu masuk ke dalam wilayah zona kuning. Kalau beyond atau melewati standar pelayanan minimum, maka daerah tersebut memberikan pelayanan publik yang baik. Nah, sejauh ini Jakarta telah mendapatkan predikat zona hijau, artinya pelayanan publik di Jakarta dari aspek standar pelayanan publik, pemenuhan standar pelayanan publik itu telah melewati standar pelayanan publik minimum.
Jadi standar pelayanan prima gitu ya, sudah bagus. Jadi kalau standar pelayanan minimum itu kan dilayani gitu, tapi mukanya masih asem. Nah, tapi kalau udah standar pelayanan prima yang hijau itu memberikan pelayanan mukanya senyum. Nah, itu bedanya. Nah, DKI sudah masuk ke level yang itu, memberikan simpati kepada pelayan begitu ya, memberikan attitude yang positif, tidak gampang marah gitu para pemberi pelayanannya. Nah, disitulah yang kemudian masuk ke dalam kategori pelayanan hijau. Dan tahun ini kita juga akan melakukan lagi, dan kita berharap juga ya Pemprov DKI akan tetap dalam zona hijau itu terus, tidak turun menjadi zona kuning, apalagi turun sampai ke zona merah begitu. Itu Mas Aldi. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus berkomitmen untuk memberikan kemudahan dan pendekatan layanan kepada warga ibu kota guna mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang prima di Jakarta. Pak Teguh, bagaimana Pak Teguh melihat potret penyelenggaraan pelayanan publik, khususnya penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non-perizinan di wilayah DKI Jakarta saat ini, Pak? Nah, kalau pelayanan perizinan dan non-perizinan yang dilakukan oleh PTSP ya kita harus akui ya sudah sangat baik begitu. Kami sudah melakukan beberapa kali mystery shopping begitu ke DPM PTSP Jakarta di Mall Pelayanan Publik yang di Kuningan, dan pelayanannya dari pelayanan perizinan dan non-perizinan untuk di DPM PTSP Jakarta itu sudah sangat baik begitu, dan karena itu kemudian Pemprov DKI kami anugerahi dengan itu yang penilaian dengan kategori hijau itu karena pelayanannya sudah sangat baik begitu. Saya tidak perlu ada lagi yang disampaikan karena memang ya untuk pelayanan perizinan dan non perizinan yang diselenggarakan oleh PTSP Jakarta itu sudah sangat bagus gitu. Pak Teguh, pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPM PTSP Provinsi DKI Jakarta menghadirkan inovasi layanan antar jemput izin bermotor atau AJIB, di mana petugas AJIB dapat melakukan pendampingan atau asistensi pengurusan perizinan mulai dari tahap permohonan sampai dengan izin diterbitkan atau end-to-end proses secara langsung di rumah atau kantor pemohon. Layanan AJIB adalah gratis. Lalu bagaimana Pak Teguh melihat inovasi layanan tersebut? Apakah sudah cukup efektif dan apakah sudah dapat memenuhi harapan masyarakat terhadap pelayanan publik yang prima di Jakarta, Pak? Ini inovasi yang sangat baik dan ya terus terang saya juga pernah mempergunakan AJIB, jadi saya bisa menilai AJIB ini sebetulnya produk inovasi yang luar biasa dari Pemprov DKI. Tapi ya seperti yang kita temukan di lapangan, inovasi yang baik ternyata kadang-kadang kalau sosialisasinya kurang baik begitu ya. Niat baik, caranya baik, tapi kemudian hasilnya menjadi tidak baik. Artinya tidak baiknya bukan kemudian hasilnya buruk ya, tapi kemudian masyarakat sangat sedikit yang mempergunakan AJIB. Gitu. Jadi artinya ada persoalan, bukan persoalan di produknya, bukan persoalan di inovasinya, tapi persoalan di cara menyampaikannya kepada masyarakat. Saya tidak tahu kenapa hal itu bisa terjadi, padahal AJIB ini sudah sangat secara konsep ya sangat membantu bagi pemberian pelayanan publik. Dokumen dijemput, kemudian diproses dan kemudian dikembalikan dalam keadaan dokumen sudah selesai sudah selesai diverifikasi dan kemudian sampai hasil dokumen akhir dilakukan dan disampaikan melalui AJIB ini. Nah, tinggal persoalannya menurut saya bukan di inovasinya yang buruk, tapi kemudian cara komunikasinya. Dan yang seperti disampaikan Mas Aldi tadi, sebetulnya kan AJIB sekarang didorong juga untuk pelayanan terhadap UMKM ya, pelayanan ini. Jadi AJIB memang dimulai ditransformasikan untuk melakukan jemput bola. Jadi tidak menunggu orang yang membutuhkan layanan AJIB, tapi AJIB kemudian mendatangi masyarakat dan menyampaikan jasanya. Dan menurut kami ini merupakan transformasi yang cukup baik. Nah, ini tinggal dilakukan lagi secara lebih konsisten supaya AJIB ini juga lebih dikenal masyarakat dan masyarakat mempergunakan jasa AJIB ini begitu. Siap, baik Pak, akan kami lakukan Pak. Pak Teguh, dalam kesempatan yang berbahagia ini,
Masukan apa lagi nih Pak yang ingin Bapak sampaikan kepada Pemprov DKI Jakarta khususnya terkait dengan perbaikan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di wilayah ibu kota? Ya, masalahnya begini, kalau di Jakarta sekarang udah menjadi trendsetter, sudah menjadi sudah menjadi indikator bagi pelayanan publik di daerah lain. Jadi kalau dilihat dari aspek pelayanan, dari aspek goodwill, dari aspek inovasi, Jakarta tentu sudah jauh lebih baik dibandingkan dengan daerah-daerah lain, juga dibandingkan dengan Jakarta di masa lalu, di mana proses pengurusan dokumen, perizinan, dan yang lain-lain itu masih sangat sulit. Nah, kalau dilihat dari aspek itu, sebetulnya Jakarta sudah sangat baik dalam proses pelayanan publik di Jakartanya. Nah, tinggal kemudian hal yang perlu diperbaiki adalah terkait dengan complaint handling mekanismenya itu. Sebetulnya Jakarta tidak perlu takut dengan banyaknya laporan dari masyarakat yang masuk terkait dengan pelayanan publik, karena memang jenis pelayanan publik yang diberikan oleh Pemprov DKI itu sangat banyak. Tinggal memastikan bahwa setiap komplain yang masuk ke Pemprov DKI itu mampu diselesaikan oleh seluruh instansi yang memberikan pelayanan publik di wilayah DKI Jakarta. Ini gitu Mas ya. Baik, terima kasih Pak Teguh atas masukannya. Akan segera kami tindak lanjuti Pak. Pak Teguh, kita sudah sampai di penghujung acara nih Pak. Sebelum kita mengakhiri, pesan atau semangat apa yang ingin Bapak sampaikan kepada pemirsa layanan Jakarta On TV dan juga warga Nusantara agar terus meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan pelayanan publik yang prima di Indonesia, khususnya berkontribusi aktif dalam mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik. Silakan Pak Teguh. Itulah pelayanan publik itu sebetulnya mudah. Kalau mengurus dokumen, urus dokumen sendiri. Tidak ada pelayanan publik yang sulit. Kalau ada pelayanan yang sulit, silakan laporkan ke lembaga pengawas yang melakukan pengawas pelayanan publik. Kenapa Anda harus melapor? Karena kalau Anda melapor, maka akan ada perbaikan pelayanan tersebut. Tapi kalau Anda tidak aktif melaporkan pelayanan publik yang tidak memuaskan, maka pelayanan publik itu tidak akan pernah ada perbaikan. Karena itu kami mendorong semua masyarakat, warga negara Indonesia untuk mengurus sendiri seluruh pelayanan publiknya, dan jika ada ketidakpuasan dengan pemberian pelayanan publiknya, silakan laporkan supaya ada perbaikan begitu. Oke, warga Jakarta, kami dari Ombudsman Perwakilan Jakarta meminta warga Jakarta untuk mengurus izin sendiri, karena urus izin sendiri itu mudah. Nggak usah pakai calo, datang sendiri dan saksikan, rasakan kalau pelayanan di PT SP Jakarta dan pelayanan lainnya yang ada di Jakarta itu sudah berjalan dengan baik. Urus izin sendiri itu mudah. Baik, terima kasih Pak Teguh atas obrolan hangat dan waktu yang telah diberikan. Terima kasih, sama-sama Mas Aldi. Salam sehat dan semangat selalu ya Pak. Sehat selalu untuk semuanya. Ya. Masyarakat menjadi unsur utama dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Karena selain sebagai penerima manfaat, masyarakat juga dituntut sebagai pengawas penyelenggaraan pelayanan publik. Mari bersama mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang prima secara berkelanjutan. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Salam setia melayani Jakarta. Menenangkan hatiku bukanlah satu hal yang mudah. Kau berhasil membuatku tak bisa hidup tanpamu. Menjaga cinta itu bukanlah satu hal yang mudah, namun sedetik pun tak pernah kau berpaling dariku.
jadi harmoni saat ku bernyanyi tentang terang dan gelapnya hidup ini. Kaulah bentuk terindah dari baiknya Tuhan padaku. Waktu tak mengusaikan cantikmu, kau wanita terhebat bagiku. Tolong kamu camkan itu. Perlu mengurus izin? Di Jakarta, urus izin sendiri itu mudah. Urus izin sendiri itu mudah.